ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Shalom, saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Tuhan yang begitu baik kepada manusia. Ia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ia selalu menyertai kita, sebagaimana janjinya kepada kita. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Hari ini bersama dengan saya, saudara kita Paul akan memberikan kesaksian akan kebaikan Tuhan yang ia alami sepanjang hidupnya hingga saat ini. Silakan saudara Paul untuk memberikan kesaksian. Terima kasih. Salam. Selamat sore Romo, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Saya di sini mau menceritakan peristiwa hidup saya sejak tahun 93 sampai saat ini, 28 tahun yang lalu. Peristiwa ini menyangkut kesehatan, menyangkut mata saya. Yang saya alami waktu itu adalah kecelakaan dengan pecahnya bola mata saya. Waktu itu hari Minggu, kejadiannya itu di tahun 93. Saya bersama adik sepupuku pergi melihat jeratan burung jauh dari rumah, sekitar 3 km dari rumahku ke tempat jeratan burung tersebut. Sesampainya kami di sana, ternyata sudah terperangkap 2 ekor burung balam lah, sejenis burung balam sudah terjerat, dan saya mulai mengambil burungnya dari jeratan tersebut, menaruh isi di dalam baju, menaruh isi baju ke dalam celana, baru menaruh burung di depan ke dalam biar jangan terbang. Sesudah aku ngajak adikku untuk pergi meninggalkan tempat jeratan tersebut menuju ke kampung. Sesampai 10 atau 20 meter lupa, belum kasih umpan untuk jeratan yang kemudiannya nanti. Baliklah lagi saya. Adik udah di luar sana, saya sendiri ke dalam. Ngambil lagi umpan, taruh umpan, waktu itu umpan jagung titi untuk burung tersebut. Udah aku tarik lebrang sama ujung kayu, tapi tangan kananku tersentuh tali lebrang tersebut. Tali itu lepas dari busur dari tempat perangkap tersebut, kena ke mataku. Di saat itu sontak saya pingsan, jatuh, dan saya masih ingat sekali sampai detik ini. Saat saya jatuh, saya melihat bumi itu berputar kayak terbolak-balik gitu, seperti orang minum waktu kalau di kampung minum arak lah, 2 atau 3 botol sendiri minum gitu. Begitu mabuknya saya dan pecah. Ketika itu adikku datang, tapi saya nggak sadarkan diri lagi. Dia keluarkan saya dari hutan itu ke jalan aspal. Di pinggir jalan aspal saya tidur lagi. Sekitar jam 12:30 begitu ya, dia bopong saya pelan-pelan sampai ke rumah. Sekitar 2:30 kami sampai di rumah. Karena saat itu seminggu lagi saya harus menerima komuni suci di gereja Santa Maria Immaculata Lekebai. Ya gimana, mama mereka sama abang kandungku panik karena seminggu lagi udah menerima komuni suci. Jadi mama tua panik, mengambil kunyit, obat tradisional, parut kunyit,
neteskan air kunyit tersebut di perah, air kunyit itu masuk ke mataku, dan sisanya itu ditaruh di mata, diikat pakai kain. Selama 3 hari, karena saya harus menerima komuni suci tersebut. Hari Kamis waktu itu, saya lupa tanggalnya, hari Kamis kami harus mengaku dosa karena mau menerima komuni, mengaku dosa. Jadi hari Rabu saya ke puskesmas bersama mama, di puskesmas Ekebai namanya. Di sana bidan desa mengatakan ini sudah rusak, karena awalnya kena itu harus langsung ke dokter atau cari rumah sakit terdekat biar diupayakan. Tapi ya Bapak Ibu tahu sendiri, waktu tahun 93 kehidupan kita, keluarga juga hidup di bawah garis kemiskinan, kita sederhana. Jadi untuk hal-hal sampai ke lebih tingkat yang lebih jauh seperti rumah sakit umum, ya saya rasa ya kita paham sendiri, ketika tahun itu kami juga mengalami itu, situasi ekonomi juga sebenarnya. Jadi vonisnya saat itu juga sangat kaget sih, dari bidan desa kaget juga, katanya ini udah pecah, semua udah pecah, dan untuk melihat lagi sudah tidak bisa, tidak akan melihat lagi. Tidak akan melihat lagi, hanya mungkin mujizat Tuhan lah yang akan terjadi, bahasa itu. Dan disitulah udah saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, hanya ya sudah rusak mataku ya. Mataku memang sudah rusak. Pas waktu mau menerima komuni hari Minggu, saya dibalut lagi pakai kain seperti, jadi teman-teman di situ bilang pendekar pendekar mata satu. Memang Romo sangat malu sih, kita punya kekurangan di dalam diri kita tuh kayak tersinggung, ada kekurangan dalam hidup, anggota tubuh lah maksudnya. Jadi setelah komuni, saya tahun 94 saya masuk SMP Susteran SSPS Maumere, Yayasan Virgo Fidelis. Tapi nggak lama saya keluar karena sering bolos, dikeluarkan dari sekolah Susteran itu. Waktu itu sangat ketat memang, saya dikeluarkan. Dari disitulah lontang-lantung. Tahun depannya saya memang masih sekolah, masuk ke SMP Yapen Tom, namanya Yayasan Pendidikan Thomas, swasta juga, cuman gak bertahan lama Romo. Akhirnya abang kandungku datang dari Batam, dia menanyakan peristiwa itu, kau tidak sekolah lagi? Saya tidak sekolah lagi. Dia sempat marah sekali, dia sempat pukul saya karena saya kepingin kau sekolah tapi kau tidak sekolah. Ya kalau gitu merantaulah ke Batam. Tahun 99 saya sampai di Batam. Tahun 99 bulan 10 saya tinggal di Pasar Induk yang sekarang sudah jadi Pasar Induk, waktu itu Ruli. Kelihatan dalam peristiwa ini Romo, khususnya mata ini memang menjadi sebuah bulan-bulanan orang lah, yang kayak bully gitu atau apa. Itu rasa malu, memang kadang emosi, kadang marah, kadang emosi. Tapi saya bilang mau gimana lagi, barang ini sudah terjadi, dan mungkin sampai saya itu tidak pernah berpikir bahwa akan seperti ini Romo. Harus rusaklah mata ini, memang tidak bisa disembuhkan lagi. Proses itu saya pindah ke Bengkong. Karena gusur menjadi Pasar Induk, ikut bersama abang kandungku di Bengkong Dalam sampai saat ini. Tahun 2000 kami tetap di Bengkong Dalam. Waktu itu gereja Santo Damian masih Beato Damian. Kebetulan juga peresmiannya itu tahun 2000. Kala itu saya umur 17 kalau tidak salah 17. Dulu tahun 2001 mencari gereja, mencari kemana-mana, dapatlah teman-teman kita dari Sumatera Utara, Batak, bergabunglah kami. Saya merasa bersyukur bahwa kebesaran Tuhan itu, Tuhan pasti memanggil saya saat itu hadir ke dalam gereja Beato Damian. Saat itu saya mencari komunitas, saya dapat berserta teman-teman dari Maumere. Pas hari Jumat, salah satu anggota komunitas dari teman-teman dari Sumatera Utara, Batak, dia bilang, "Bapak besok malam bacaan kedua di gereja Beato Damian." Saya tidak mau ngomong lagi, saya bilang iya. Saya baca. Waktu naik di mimbar sabda itu, begitu kagetnya saya, baca pun asal-asalan.
Nah, itu awal cerita sampai terjadi saat ini. Nah, setelah itu saya vakum Romo. Waktu itu zamannya Romo Felix, saya bergabung di dulu Muda Mudi Katolik, sekarang baru disebut OMK. Tahun 2003-2004 itu saya sudah mulai melupakan gereja. Padahal dekat, Bengkong Dalam sangat dekat. Tahun 2004, saya sudah tidak mau gereja. Saya sudah tidak mau gereja lagi. Ajakan-ajakan teman juga saya tidak mau. Jadi pas sudah sekitar 10 tahunan saya sudah tidak injak gereja Santo Damian lagi. Paling hari-hari raya besar pun kadang datang di 2015 bergabung di paroki Santo Damian. Bergabung 2016 melayani. Dan di situ saya tahu tim medis Santo Damian ada, saya tahu tim medis itu semua ada. Tapi saya tidak pernah dekat dan mau mengungkapkan sesuatu tentang sakit atau begini. Itu saya malu untuk mengungkapkan hal tersebut, Romo. Jadi di tahun 2000 singkat cerita Romo, tahun 2021 bulan November, bulan 9 bulan September saya kebetulan ada setiap minggu ada arisan gitu, arisan teman-teman di kebun. Hadirlah Romo dan tim medis hadir di kebun saat itu. Jadi saya sama 2 teman tim medis ke kebun melihat sayur. Ceritanya ini dari awal ke mata. Jadi pergilah mencabut sayur. Dalam perjalanan itu saya menceritakan tentang kehidupan. Artinya cerita sakit tadi, sakit si kecil anakku si Angel. Cerita dalam perjalanan itu kami cerita, cuman salah satu teman tim medis selalu melihat ke mata saya. Dan beliau bertanya, kenapa mata kamu? Mataku rusak. Bukan katarak. Saya bilang, kalau katarak saya bilang bukan. Memang bukan katarak, ini murni kecelakaan. Mataku kecelakaan di tahun 93, itu yang awal yang aku cerita tadi. Tapi ya cerita begitu singkat, tidak lagi direspon, diam sebenarnya. Udah sampai di situ pulang kami. Tim medis, teman saya tim medis pulang ke rumah mereka masing-masing, saya pun beranjak pulang ke rumah. Sekitar 3 hari, salah satu dari teman dokter tim medis Santo Damian WA, Pak Paul, selamat sore. Gimana keadaan si kecil? Keadaan si Angel? Oh gini dok, dia masih dalam proses minum obat yang dokter sarankan itu, yang waktu di salah satu rumah sakit yang saya beli. Oh harus diminum terus. Tapi Bapak bisa jumpa saya hari Minggu tidak ke gereja? Aku bilang, kalau pagi gimana dok? Pagi saya ke pulau. Jadi Bapak datang sore hari. Saya jumpalah sore hari. Di situ fokusnya bukan lagi ke si kecil, tapi beliau masih melihat mata saya. Bapak, aduh mata Bapak gimana lah, masih muda, kasihan lah si Angel, mamanya membutuhkan Bapak lah. Saya rasa bahwa ini tidak akan disembuhkan lagi, karena sudah 28 tahun rusak mata saya. Tidak bisa disembuhkan lagi. Jadi pulang, saya sudah tidak berpikir ke mata, Rom. Sama sekali tidak berpikir ke tentang operasi segala macam, nggak ada kupikirkan itu. Jadi tibalah saat waktu si kecil ulang tahun. Nah ini yang proses sampai terjadinya mujizat Tuhan ini. Saya bilang itulah mujizat Tuhan. Kasih Tuhan itulah melalui Romo, teman-teman dokter yang ke rumah. Waktu itu putri saya si Angelina ulang tahun ke-10. Datang Romo dengan tim dokter. Kami membawa kue dan kami potong kue ulang tahun, segala macam, cerita, foto. Tapi salah satu teman tim dokter masih memperhatikan juga mata saya.
dan membisikkan ke teman dokter yang satu, ini katarak atau mata bapak ini rusak atau gimana? Dan beliau mungkin penasaran, langsung menanyakan ke saya, Pak Paul, matanya kenapa? Saya jawab bahwa mata saya rusak, dok. Oh, bukan katarak, bukan, dok. Saya kecelakaan. Oh gitu ya. Bapak tidak punya BPJS? Saat itu memang saya tidak punya BPJS, sama sekali tidak, bro. Tidak punya, dan selama ini proses pengobatan saya dan anak-anak ke puskesmas bayar kami. Kalau ke dokter ya juga bayar. Seperti Angel kan sering ke rumah sakit, salah satu rumah sakit ada di Batam, bayar. Kami tidak tahu kalau kami punya BPJS, sama sekali tidak tahu. Cerita panjang lebar saya menceritakan dengan Romo di waktu itu di rumah, waktu tanggal 26 Oktober. Romo hanya pesan, sabar Paul, yang mungkin ada solusi yang terbaik dalam keluarga ini. Dan kami sempat berdoa, Romo cerita banyak pesan terhadap saya dikuatkan. Saya sangat dikuatkan oleh teman-teman. Tapi ya saya harus puncaknya ke mata, memang saya tidak berharap memang itu. Sampai saya sedih sekali. Kalau hari ini saya nangis sekali, sedih sekali saya. 28 tahun saya menderita dan tidak bisa melihat ini, rusak. Dan itu mungkin pakar sekalipun agak susah. Saya merasa bahwa Tuhan hadir di sini, sangat hadir mengasihi saya dengan keluarga. Jadi hari tanggal 27-nya salah satu teman dokter telepon saya. Telepon, Pak Paul punya loh BPJS. Jam 3 sore. Jam 3 sore telepon. Kebetulan Romo sama tim medis dari Santo Damian membagi-bagi sembako. Jadi teleponlah saya di tempat salah satu KBG tersebut. Telepon, bukan di gereja. Mana dok? Dikirimlah WA, aku tengok, ada BPJS kami. Langsung Romo nyambung, Romo canda, Paul, engkau itu memang, saya dalam hati saya bersyukur, saya waktu mendengar ada BPJS saja, saya rasa itu luar biasa sekali. Karena kami nggak tahu selama ini, Romo nggak tahu, kami keluarga nggak tahu, kami berobat bayar. Dan dokter udah screenshot semua, bukti itu ada nama kami berlima, ada. Proses itu mulailah dokter mulai siang jam 3 sampai malam jam 8 dokter WA terus bahwa kami akan berusaha semaksimal mungkin, bantuan doa Romo, teman-teman, Bang Paul sendiri, untuk pengecekan mata terlebih dahulu. Pengecekan mata kami akan berusaha. Besok pagi-paginya lagi teman dokter WA lagi, Pak Paul, ini tinggal kita printkan kartunya. Kebetulan kartunya sudah di print hari ini juga. Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Saya senang sekali. Kartunya ini sudah di print oleh teman dokter. Hari ini sudah menyerahkan ke saya kartu BPJS-nya. Hari Kamisnya di WA, di telepon, memang terus di telepon. Dan teman dokter mengatakan ke saya itu, saya sangat sedih sekali. Kenapa engkau sudah lama bergabung dengan gereja, melayani di gereja, tapi tidak pernah menceritakan tentang hal ini ke kami? Tidak pernah menceritakan. Ini pun karena kami lihat, makanya kami nanya. Kalau enggak, tidak tahu. Dan BPJS pun saya tidak tahu, sampai mungkin saya pulang kampung. Saya kan tidak tahu. Akhirnya hari Jumat, dokter masih tetap komunikasi, tetap WA, mengatakan nanti ini saya akan berusaha. Salah satu teman dokter, saya tetap akan berusaha, mungkin dalam waktu dekat akan dicek langsung ke awal bros. Saya dengar kata awal bros saja kaget, karena gini, ya bagi orang yang punya kemampuannya di atas ya biasa-biasa saja, mau dengar rumah sakit Singapura sekalipun biasa saja. Tapi bagi saya, seorang Paul ini apalah artinya, hidup aja susah, mau dengar rumah sakit awal bros, pengecekan dengan begitu canggih, alatnya saya lihat sendiri itu canggih sekali. Bagi saya itu canggih sekali. Jadi hari Senin sore dokter WA saya, teman dokter dari Santo Damian WA saya, Japri,
Pak Paul bisa besok hari Selasa jam setengah 11 bisa ke rumah sakit. Saya tidak pikir panjang lagi. Kalau saya harus mengawalin kerusakan mobil di bengkel, harus naik mesin. Sebenarnya harus naik mesin. Waktu itu hari Selasa itu saya harus tolak menaik mesin. Saya bilang iya siap, saya tetap siap. Malam itu saya mau tidur, saya berdoa, saya ngomong ke istri, saya bilang pagi-pagi betul jam 5 bangun ya, buat teh, buat kopi, kita udah minum. Saya sebentar, siapa tahu ada keajaiban Tuhan tentang mata ini. Senang sekali istriku, bangun pagi jam 5, dia buat kopi teh, kami duduk. Saya sambil buka HP renungan jas apa? Fresh juice. Fresh juice. Pergi, dokter sudah mulai VA. Dari jam 5 subuh dokter udah VA. Jangan lupa pagi-pagi harus minta surat rujukan dari salah satu rumah sakit BPJS tersebut. Jangan lupa. Saya jawab iya dok, semoga. Saya pergi antri ke rumah sakit sekitar tengah 8 dok. Ke rumah sakit atau ke klinik? Klinik, Oh, sorry. klinik. Klinik, sebelum ke rumah sakit ambil rujukan tersebut. Karena harus gelar klinik baru prosesnya ke. Ini prosesnya sangat rumit loh. Sangat rumit. Saya pergi ke sana di salah satu klinik tersebut yang ada di wilayah Bengkong. Masuk ke resepsionis. Karyawan bertanya, "Bapak ada urusan apa?" Saya mau minta rujukan. Saya jawabnya tidak mau apa karena saya nggak ngerti. Saya mau rujukan ke rumah sakit Awal Bros. Mereka bilang, "Ih sebentar, kaget kami, kok Bapak langsung ke Awal Bros?" Ya pokoknya Awal Bros lah, saya bilang gitu. Tunggulah, aku kasih nomor antrian nomor 4, suruh aku di luar karena dokternya datang jam 9. Nah, dokter mata, spesialis mata di salah satu klinik ya. Oh, dokter umum, dokter poli umum di rumah salah satu klinik di kawasan Bengkong. Jam 9 lewat 5 menit begitu saya masuk, saya dipanggil masuk. "Bapak keluhannya apa?" "Saya mata, dok. Mata saya ini yang hari ini mau pengecekan." "Kemana?" "Ya salah satu rumah sakit yang saya sebut tadi, rumah sakit yang ada di Batam tersebut kan." "Oh iya, ya kayaknya susah sih," dia bilang. "Tapi nggak apa-apa lah. Apa keluhannya? Sakitnya setelah mata itu nggak bisa melihat?" Saya bilang, "Ini sakit kepala. Sering saya bawa obat, saya tunjukin obat migrain itu, Bodrek yang migrain. Ini 1 bulan bisa 3-4 kali sakit kepala sebelah kanan, itu mau mati rasanya. Itu sampai memuntah baru bisa sembuh." "Oh gitu. Bapak silakan keluar, nanti kami panggil." Saya sekitar setengah jam duduk dulu di dalam ruangan tersebut, antri. Salah satu pemilik atau apalah yang punya klinik tersebut datang ke saya, samperin, "Bapak, oh Edison ya?" "Iya Bu, Bapak tidak bisa rujuk langsung ke rumah sakit tersebut karena Bapak harus ke rumah sakit ini dulu, baru ke rumah sakit yang agak lebih tinggi." Saya bilang, "Saya disuruh loh, saya kesini disuruh oleh teman dokter begini-begini," saya ceritakan. "Oh nggak bisa juga Pak, tetap nggak bisa." Aku WA, "Dokter, dok, hanya nggak bisa ke rumah sakit tersebut, harus ke rumah sakit ini dulu, baru bisa aku ke. Kalau di sini nggak bisa, baru ke rumah sakit tersebut." Kata dokter, "Oh nggak bisa, Pak Paul tunggu dulu di situ." Sementara saya tunggu dokter mau WA selanjutnya, dipanggil resepsionisnya. Udah ada surat itu, sudah surat rujukan itu saya lihat. Memang guys, rumah sakit tersebut, rumah sakit yang ditunjukkan klinik tersebut, nggak bisa ke rumah sakit yang besar, yang punya kecanggihan lebih lah. Nggak bisa. Di situ saya WA lagi, "Dok, ini udah dokter begitu cepat respon." "Enggak Pak Paul, tunggu saja di situ." 5 menit kemudian keluarlah. Oh ya, 5 menit kemudian keluarlah rumah sakit yang tipe B yang mau saya yang dirujuk. Cuman pesannya ini agak sulit Romo, agak berat. Memang saya dengarnya juga seperti disambar petir saat itu saya terima rujukan rumah sakit tersebut yang tipe B tersebut.
apa dibilangnya, Bapak punya keluarga dokter ya? Bapak punya keluarga dokter? Tidak, saya bilang. Kok bisa-bisanya Bapak sampai ke sana, ke rumah sakit itu? Sebenarnya nggak bisa loh Pak. Pertama dan terakhir kali ini Bapak kami berikan seperti ini. Ini karena ada permintaan salah satu dokter dari rumah sakit tersebut. Barusan ditelepon, makanya dirubah lagi ini surat. Ini nggak bisa, Bapak nggak bisa. Ditanya lagi, Bapak punya teman? Enggak, saya tidak punya teman di sana. Cuman ada dari gereja yang membantu saya bilang gitu Romo. Dari gereja yang membantu saya keluarga miskin, saya dari Ruli. Jadi dari gereja yang membantu saya. Baik, Bapak pagi ini datang tanpa BPJS loh. Bapak hanya bawa screenshotan dari WA. Itu juga sebenarnya kami tidak menerima. Tapi ya nggak apa-apa lah kali ini. Di situ saya merasa Romo bahwa itulah kebesaran Tuhan saat itu. Itu Yesus hadir memang. Bunda Maria hadir saat itu, menolong saya saat itu. Prosesnya walaupun agak begitu pertanyaan, tetapi cepat. Begitu cepat. Jam 10 itu berkas itu sudah di tangan saya. Keluar dari motor itu saya bilang, terima kasih Yesus. Bunda, engkau sangat baik dengan saya, engkau mendampingi saya sampai ini. Saya belum sampai ke rumah sakit tersebut, tapi saya udah pegang rujukan ini aja. Saya udah lihat 6 bulan rujukan itu dalam tulisan expire-nya 6 bulan. Itu udah senang setengah mati loh. Saya pulang ke rumah, dokter bilang langsung aja ke rumah sakit. Kami nunggu di rumah sakit, cuman saya enggak pakai helm. Saya ke rumah, ada salah satu ibu, mungkin dia dengar dari istri saya itu, dia bilang, semoga apa yang engkau impikan selama ini tuh terjadi. Apa yang engkau impikan selama ini terjadi. Saya jalan terus, ya amin, amin. Saya jalan terus, kok ibu ini bisa tahu? Ibu ini bisa tahu. Jalan sampai di sana, WA dokter, sudah kami diterima. Dan itu pelayanan saya lihat waktu di awal bros itu seperti gini Romo. Seperti sudah disetel jauh-jauh hari. Sudah disetel jauh-jauh hari, ini kamu punya di sini loh, ini di sini. Semua proses itu. Mulai dari scan, masuk laboratorium, tes darah, cek jantung, semua proses berjalan lancar dan cepat sekali. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan ini Bapak dari BPJS ini, dari klinik ini, tidak ada pertanyaan itu. Tidak ada pertanyaan. Dan itu sungguh luar biasa. Dan saya sempat kasih tahu kepada 2 teman dokter tersebut, ini hari saya doa loh dokter. Saya bilang saya doa ini. Ini Bunda Maria sungguh hadir bersama kita. Tuhan Yesus udah duluan ini udah mengatur semua tempat ini. Terima kasih banyak. Disitulah saya sedih sekali Romo, saya sedih. Masuk ke ruangan polimata. Di situ di scan. Kan nanti ada fotonya itu Romo. Di scan itu sampai 3 kali. Scan pertama tuh dibilang saya nggak ngerti. Ini benar atau tidak ini? Matamu ini. Salah mesin kota. Salah satu dokter spesialis mata. Scan lagi dibilang Bapak agak merapat lagi. Saya merapat. Dekatkan ke kamera. Dekat dia satu perawatnya, pembantunya dorong kepala aku biar agak rapat. Tetap juga hasilnya begitu. Dia bilang ini agak sulit. Bercanda dokter tersebut. Kamu dari mau mana? Dari mau Mary. Ada ilmu tak? Ini ada seperti kayu di dalam matamu. Dan udah pecah. Tapi begitu yang saya dengar itu, saya pikir begini Romo. Oh, nggak bisa lagi saya melihat. Ini juga proses dari tadi itu hanya menunjukkan bahwa inilah sampai di sini saja. Sampai di sini saja. Tidak akan sembuh mata. Dan tidak akan bisa operasi. Itu dalam hati Romo. Ya nggak apa-apa lah, saya juga sudah hadir di sini, senang lah. Sudah tahu bahwa selama ini pernah 28 tahun itu tidak pernah tahu, tidak pernah. Ya seolah-olah udah permanen lah ini Romo, udah permanen. Tapi cek yang ketiga, saya tuh dengar sendiri dokter beliau mengatakan begini, sehat. Retina atau apa itu, mata itu sehat, sangat baik. Karena dia bilang mungkin dokter masih muda kayaknya, jadi semuanya baik adanya. Hanya butuh kita harus pakai lensa sekian-sekian. Lensa. Bapak dia menjelaskan, Bapak bisa melihat lagi. Waduh. Bapak bisa melihat lagi. Dan operasinya Bapak itu tanggal 14.
14 kapan? 14 November. 14 November 2021 ini. 21 ini. Oke. Seminggu lebih lagi, 10 hari dari sekarang Romo. 9 hari dari sekarang. Jadi 9 hari itu seperti masa penantian yang luar biasa yang sungguh saya nantikan dalam hidup ini, Bapak Ibu. Jadi di situ begitu dokter menanyakan lagi, teman dokter dari Santo Damian mendampingi saya menanyakan lagi, apa betul itu baik adanya? Dan tanggal 14, iya tanggal 14. Tanggal 14 Bang Paul dioperasi. Dan operasinya jam 3 sore. Tanggal 14. Tanggal 13 itu antigen. Tanggal 13 antigen. Tanggal 14 melangsungkan operasi tersebut. Jadi salah satu teman dokter saya bertanya, berapa lama? Soalnya ini bukan apa namanya? Katarak. Oh, 15 menit saja. Tidak nginap, langsung pulang. Aduh. Saya rasa ini luar biasa. Romo, 28 tahun dan saya pernah di salah satu rumah sakit 2 tahun yang lalu pergi jenguk adik. Itu salah satu dokter mata juga di salah satu rumah sakit besar di Batam. Dia mengatakan itu udah rusak parah. Udah pecah semua. Jadi untuk pengangkatannya pun sulit. Dan biaya ditawarkan waktu itu sama saya, itu dokter matanya langsung di salah satu rumah sakit di Batam. Dia tawarkan, dia mengatakan paling sedikit, jadi nggak jadinya pun diangkat, tapi kemungkinan nggak jadi pun 12 juta. Itu harus keluar darah segitu. Aku bilang nantilah aku pulang rumah aku mikir-mikir dulu lah. Bukan mikir lagi, memang nggak ada uang. Mau mikir apa? Nah, biarkan aja lah aku bilang untuk anak-anak. Tapi ya hari ini yang saya bercerita panjang lebar di sini tuh sungguh luar biasa kasih Tuhan itu melalui Romo, melalui teman-teman dokter Santo Damian yang mengunjung ke rumahku, sampai kami bisa tahu, bisa memegang 5 kartu ini dengan anak-anak. Saya itu merasa begini loh Bapak Ibu Romo, hidup ini walaupun susah, makan nggak makan tuh orang nggak tahu, tapi kalau kesehatan itu saya kembali pulih, itu adalah harta bagi keluargaku. Karena saya tulang punggung di sini, jadi saya kalau mataku ini saya bilang mutiara yang hilang selama ini. Mutiara yang hilang sudah ditemukan. Tangan Tuhan itu melalui Romo kepalaku di sini, tim dokter itulah tangan Tuhan. Jadi mutiara-mutiara itu ditemukan oleh Romo dan teman-teman dokter. Itu saja Romo cerita dari saya. Karena tanggal saya gini, 28 tahun saya melihat kiri. Dunia itu hanya kiri saja. Tanggal 14 itu, tanggal 14 jam 3 nanti keajaiban Tuhan terjadi di situ. Saya mohon doa Romo, teman-teman dokter yang selalu mendamping saya selama kurang lebih 2 minggu ini mendoakan saya. Saya sudah menulis artikel kecil di buku saya itu, saya menulisnya begini, 28 tahun itu gelap sebelah, bumi itu saya rasa gelap sebelah, 28 tahun. Tanggal 14 itu sejarah baru dalam mata kananku akan melihat, dan keseluruhan akan saya melihat bumi ini dengan yang diciptakan Tuhan yang begitu indah. Itu saja, saya begitu bersyukur, saya sedih sekali, cuma nggak bisa saya ngomong lagi, begitu luar biasa saya dapatkan di sini. Bagi saya itu mata itu yang sungguh luar biasa, karena saya harus memperjuangkan hidup untuk 3 orang anak dan 1 orang istri. Kalau mata saya ini satunya pun nggak bisa lihat, yang satu lagi umur semakin menuai, berarti otomatis rabun, saya akan buta dan saya akan di rumah. Siapa yang terus menafkahi mereka, menyekolahkan anak-anak? Di sini saya sekali lagi lewat tangan Tuhan, perantaran tangan Tuhan begitu baik melalui Romo dan teman-teman dokter tim medis dari Santo Damian yang banyak menolong saya sampai tanggal 14 nanti saya dioperasi. Semoga kebaikan Tuhan ini terus disalurkan, dan kebaikan ini juga saya lupa dengan kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada saya. Sekali lagi saya terima kasih, mohon doa Bapak Ibu, terutama teman-teman dekat saya yang hadir mendukung dan mendoakan saya. Terima kasih Romo. Bapak Ibu, saudara-saudari, demikianlah kisah bagaimana Tuhan begitu baik kepada umatnya. Terkhusus
kebaikan Tuhan yang diperlihatkan di dalam perjalanan hidup saudara kita Paul dari awal sejarah hidupnya di masa kanak-kanak hingga di masa tua saat ini. Dan ia akan mengalami mukjizat yang luar biasa, yakni mukjizat di mana yang ia impikan selama ini untuk dapat melihat dunia, melihat alam semesta ciptaan Tuhan.